Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengolahan data yang ketiga masuk ke dalam uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini salah satu di dalam syarat menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Nah, yang pertama adalah untuk uji normalitas, kemudian yang kedua multikolinearitas, ketiga heteroskedastisitas, yang keempat adalah uji autokorelasi. Uji normalitas pada regresi yang baik, maka residual data harus terdistribusi normal. Ketika data tersebut residualnya tidak terdistribusi normal, maka hasil dari regresi bisa saja bias atau tidak bisa digunakan untuk prediksi. Prosedur di dalam normalitas data ada beberapa cara, paling umum menggunakan uji grafik, histogram, dan normal probability plot. Kemudian untuk yang uji statistiknya bisa menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov atau bisa juga menggunakan uji skewness dan kurtosis, yaitu menilai kemencengan dan keruncingan dari data. Uji multikolinearitas. Multikolinearitas itu adalah korelasi yang tinggi antar variabel independen. Pada regresi yang baik, antar variabel independennya tidak berkorelasi tinggi atau tidak terjadi multikolinearitas. Prosedur dalam uji multikolinearitas yaitu menggunakan nilai tolerans dan VIF. Berikutnya adalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varians dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari heteroskedastisitas. Prosedur pada uji heteroskedastisitas yang pertama adalah scatter plot, yang kedua adalah uji Park, kemudian uji Glaser, uji White, uji korelasi Range-Spearman, dan uji Goldthwait-Kwon serta uji Bruce-Godfrey. Terakhir adalah uji autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi korelasi yang tinggi antara observasi ke I dengan observasi ke I-1. Jadi ada korelasi antar disturbance error dari pengamatan yang pertama dengan pengamatan sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Prosedur uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Baik, untuk berikut akan saya berikan contoh bagaimana untuk mengolah asumsi klasik pada data primer. Data primer adalah data yang didapat dari hasil kuesioner. Bisa dilihat bahwa di sini ada variabel Y sebagai variabel dependen, kemudian variabel X1, X2, dan X3 sebagai variabel independen. Saya ulangi bahwa hasil kuesioner itu nanti dimasukkan ke dalam indikator-indikatornya. Sedangkan untuk nilai variabelnya, baik itu Y, X1, X2 maupun X3, itu adalah penjumlahan dari indikator-indikatornya atau bisa menggunakan rata-rata. Di dalam data primer, untuk uji asumsi klasik, seharusnya semua uji yang keempat tadi, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi itu dilakukan. Namun kadang-kadang untuk uji autokorelasi itu tidak dilakukan dikarenakan uji autokorelasi ini khusus biasanya terjadi pada data-data dengan data time series atau data berurutan waktu seperti itu. Nah, ini akan kita mulai bagaimana cara mengolah regresi dengan asumsi klasiknya. Yang pertama, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu, masukkan variabel dependennya itu adalah Y, variabel independennya adalah X1, kemudian X2, kemudian X3. Nah, ketika kita melihat goodness fit atau kebaikan model, seperti ini sudah cukup. Namun untuk menguji asumsi klasik, yang pertama kita klik ke statistik dulu.
Ada dua yang tercentang yaitu estimate dan model fit. Biarkan saja karena ini untuk menghitung uji T-nya di sini. Terus centang saja covariant matrix, kemudian collinearity diagnostic. Dua-duanya ini digunakan untuk melihat multikoliniaritas. Kemudian centang Durbin-Watson pada residual ini digunakan untuk melihat uji autokorelasi. Kemudian yang di bawah ini boleh dicentang case-wise diagnostic. Case-wise diagnostic ini untuk melihat data-data outlier. Data outlier itu adalah data yang range-nya atau jaraknya itu jauh dari rata-rata. Kemudian klik ke continue. Setelah itu klik plots, bawahnya statistik ya. Ini digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Yang pertama klik Z prediction, itu dimasukkan ke X. Kemudian S recit itu dimasukkan ke Y. Kemudian centang histogram dan normal probability plot, itu untuk uji normalitas. Untuk uji normalitas ada dua ya, histogram dan normal plot ini kalau menggunakan uji grafik. Nah, yang ini yang atas ini digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Kemudian klik continue, kemudian klik save. Nah, save ini digunakan untuk menyimpan data-data residual. Boleh dicentang residual yang unstandardized, boleh, yang standardized juga boleh, sama saja. Kemudian klik continue. Nah, setelah ini boleh di OK. Berikut adalah output dari hasil pengolahan tadi. Sebenarnya prosedur yang ini sudah cukup, namun ada kadang-kadang diperlukan ini apa namanya prosedur lain untuk menguji uji-uji yang lain begitu ya. Yang pertama adalah uji normalitas data. Normalitas data yang sudah ada di sini itu yang uji grafik begitu. Uji grafik itu melihat normal p-plotnya. Nah, dilihat di sini ya, ini adalah titik-titik data. Sebenarnya titik-titik data ini yang bagus adalah yang berada di sepanjang garis diagonal. Itu baru dikatakan datanya terdistribusi normal. Kalau seperti ini, datanya tidak terdistribusi normal. Begitu. Jadi seperti ini. Kemudian yang kedua itu menggunakan multikoliniaritas. Multikoliniaritas dengan menggunakan nilai toleransi dan PIF. Nah, dikatakan bebas multikoliniaritas jika nilai toleransi itu di atas 0,1 dan nilai PIF itu di bawah 10. Jadi, ini ketiga variabel sudah memiliki nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai PIF di bawah 10. Ini dikatakan bahwa datanya terbebas dari multikoliniaritas. Kemudian heteroskedastisitas yang menggunakan grafik yang scatter plot ya. Ini titik-titik datanya harusnya menyebar, tidak membentuk pola tertentu, maka dikatakan bebas heteroskedastisitas. Kalau membentuk pola seperti membuat mengumpul di salah satu titik, kemudian ada membuat garis lengkungan dan seterusnya berpola begitu itu terindikasi ada hetero. Kemudian yang terakhir adalah uji Durbin-Watson. Nah, uji Durbin-Watson ini dilihat pada model summary. Di sini ada 1,575. Nah, 1,575 ini harus kita bandingkan dengan Durbin-Watson tabel. Nah, ini saya tampilkan untuk tabel Durbin-Watson-nya. Tabel Durbin-Watson itu seperti ini ya. Nah, ada DL, kemudian ada DU, batas bawah dan batas atas, kemudian K ini adalah variabel independen yang digunakan. Ada berapa? Nah, punya kita variabel independennya ada 3. K sama dengan 3, kemudian N ini adalah jumlah data yang digunakan. Punya kita datanya itu adalah
sebanyak 100. Berarti kita harus mencari pada N sama dengan 100 begitu. K sama dengan 3, N sama dengan 100. Ini ya, ini N sama dengan 100. Nah, ini DL-nya 1,631, kemudian ini 1,7364. Kemudian ini tidak langsung kita bandingkan dengan tabel tadi, tapi harus kita masukkan ke dalam garis. Baik, caranya seperti ini. Nah, kita bikin garis dulu panjang, ini 0, ini 4, ini DL ya. Jadi tadi DL-nya itu adalah 1,6131 seperti ini. Kemudian DU-nya adalah 1,7364. Kemudian ada 4 min DU. 4 min DU itu adalah 4 dikurangi 1,7364 sebesar 2,2636. Kemudian di sebelahnya ada 4 min DL. 4 min DL berarti 4 dikurangi 1,6131, 2,3869. Nah, kemudian tadi hasil dari kita itu adalah 1,575. 1,575 itu berarti terletak di daerah 1. 1,5 kan ya, berarti di bawah DL. Nah, daerah 1 ini adalah daerah yang terkena autokorelasi positif. Seperti itu. Jadi, untuk hasil kita tadi normalitasnya tidak normal, kemudian multicolnya bebas, heteronya cenderung ya, tadi juga bebas sebenarnya untuk autokorelasi terkena autokorelasi positif. Nah, sekarang kita akan mencoba uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau tadi baru menggunakan grafik. Caranya klik ke Analyze, kemudian Non-Parametric Test, masuk ke Legasi Dialog, kemudian satu sampel KS. Masukkan residual 1 atau unstandardized di sini. Kemudian pastikan test distributionnya adalah distribusi normal, kemudian di oke saja. Nah, hasilnya ada di output. Seperti ini hasilnya apabila dilihat dari nilai signifikan to-tailnya yang di bawah sendiri. Kalau di atas 0,05 maka data kita adalah residual data kita sudah terdistribusi normal. Kalau ini belum begitu ya karena masih 000. Ini sejalan dengan grafik tadi, normalitas tadi, normal p-plot ternyata data kita itu datanya tidak normal. Yang berikut kita akan menguji menggunakan uji Glaser. Ini yang paling umum digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Caranya yang pertama adalah membuat nilai absolut dulu dari residual kita. Klik ke transform, kemudian compute variable. Setelah itu pada target variabel itu kita masukkan, kita ketikkan ABS res. Kita membuat nilai absolut dari residual. Kemudian pada function group, klik arithmetic, kemudian klik bawahnya itu ABS, dimasukkan melalui panah di sebelahnya ada di atas numeric expression. Kemudian klik unstandardized, masukkan ke panah, kemudian di oke saja. Nah, hasilnya itu tidak akan nampak di output, tapi pada data. Sebelahnya residual itu sudah ada data baru yang namanya adalah ABS res. Kemudian, cara untuk uji Glaser,
klik ke Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Sama, prosedurnya sama. Ini kita reset dulu saja biar semuanya hilang. Untuk variabel dependennya bukan Y, tapi ABS res-nya yang kita masukkan. Kemudian untuk independennya tetap X1, kemudian X2, dan X3. Oke, abaikan yang lain, kemudian kita klik OK saja. Nah, di dalam outputnya seperti regresi biasa ya, cuman di bawahnya sini di dependent variable itu adalah ABS res, bukan lagi Y. Kita tidak akan melihat nilai Durbin-Watson, multicol, dan lain-lain. Kita hanya melihat nilai koefisien ini, signifikannya pada X1, X2, X3 pada uji T-nya. Nah, jika nilai signifikannya itu di atas 0,05, maka akan bebas heteroskedastisitas. Sedangkan jika di bawah 0,05 maka terkena heteroskedastisitas. Kalau di sini untuk X2 dan X3 itu terkena heteroskedastisitas, sedangkan untuk X1 itu bebas dari heteroskedastisitas. Baik, demikian adalah prosedur dari regresi dan asumsi klasik menggunakan data primer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.